yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Farid. Saya adalah perwakilan perlombaan mendongeng FLS 3N dari SD Negeri 2 Lompok, Kabupaten Sumbawa. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita yang begitu menarik yang berjudul Batu Menangis di Bukit Sambota. Cerita ini saya ambil dari kearifan lokal masyarakat Kabupaten Sumbawa. Pepatah pernah berkata seperti ini: seseorang yang suka mendengarkan cerita akan menemukan dunia dengan imajinasi tanpa batas. Maka dari itu, ayo dengarkan cerita saya. Begini ceritanya. Di sebuah desa kecil di tanah Sumbawa, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Lalu. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan sering sakit-sakitan. Ayahnya telah lama pergi merantau dan tak pernah kembali. Desa mereka terletak di kaki Bukit Sambota, tempat yang terkenal dengan tanaman yang keras dan sulit ditanami. Banyak warga memilih untuk pergi merantau karena hasil panen tidak menentu. Namun, Lalu berbeda. Ia percaya bahwa dengan kerja keras dan kesabaran, tanah itu akan memberi kehidupan. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah berada di ladang, mencangkul tanah yang keras dengan penuh semangat. Terkadang jarinya terluka, bahkan berdarah. Tapi ia tidak mengeluh. Kenapa kamu tidak ikut merantau saja? Di sini tidak ada masa depan, kata Jaya temannya. Namun Lalu hanya tersenyum. Aku tidak ingin meninggalkan ibu, dan aku percaya bahwa tanah ini hanya menunggu kita untuk sabar merawatnya. Namun kerja kerasnya sering terasa sia-sia. Tanaman jagung yang ia tanam berkali-kali gagal tumbuh. Hujan jarang turun, tanah semakin kering. Bahkan beberapa warga mulai menertawakannya. Hahaha, percuma saja Lalu Maja, tanah itu sudah mati, teriak seorang warga. Malam hari, Lalu Maja sering duduk di samping ibunya yang terbaring lemah. Ibu, apakah aku harus menyerah? Ibunya tersenyum lembut. Tidak ada hasil yang datang tanpa kesabaran. Tanah itu seperti hati manusia, nak. Jika kamu merawat dengan tulus, suatu saat ia akan membalasnya. Kata-kata itu membuat Lalu Maja kembali bersemangat. Suatu hari, saat ia sedang mencangkul di lereng Bukit Sambota, cangkulnya memutus sesuatu yang keras. Ia menggali terus dalam dan menemukan sebuah batu besar berwarna hitam yang mengkilat. Saat ia menyentuh batu itu, terdengar suara lirih. Siapa yang membangunkanku? Lalu dia terkejut dan mundur. Siapa itu? Aku penjaga bukit ini. Sudah lama aku tertidur karena manusia kehilangan kesabaran. Lalu Maja gemetar, tetapi ia memberanikan diri. Aku hanya ingin tanah ini bisa ditanami agar aku bisa merawat ibuku. Batu itu berkilau pelan. Banyak orang yang datang dengan keinginan cepat kaya, tapi mereka menyerah sebelum waktunya. Mengapa kamu berbeda? Lalu Maja menunduk. Aku tidak meminta kekayaan. Aku hanya ingin hidup dengan hasil usahaku sendiri, walau sedikit. Batu itu terdiam sejenak, lalu berkata, kalau begitu, buktikan kesabaranmu. Rawat tanah ini selama 1 musim tanpa mengeluh. Jika berhasil, aku akan menolongmu. Sejak saat itu, Lalu Maja bekerja lebih keras. Ia menggali saluran air kecil dari sungai yang jauh, meski harus berjalan berkilometer setiap hari.
Ia juga mengumpulkan daun kering untuk membuat pupuk alami. Musim kemarau terasa sangat panjang. Banyak warga mulai putus asa dan meninggalkan desa. Bahkan temannya Jaya akhirnya pergi merantau. Ini kesempatan terakhirmu. Ikut temanku. Tinggalkan tempat ini sebelum terlambat. Kata Jaya. Namun lalu dia tetap tinggal. Aku hanya ingin menyelesaikan apa yang aku mulai. Hari demi hari berlalu. Tubuhnya semakin kurus. Tangannya penuh dengan luka. Tapi ia tidak berhenti. Suatu malam hujan turun sangat deras. Itu hujan pertama setelah berbulan-bulan. Lalu Maja segera berlari ke bukit. Meski hujan mengguyur tanpa henti. Ia melihat air mulai mengalir di saluran yang ia buat. Tanah yang dulu keras kini mulai lembab. Beberapa hari kemudian, tunas-tunas kecil mulai tumbuh. Lalu Maja menangis haru. Akhirnya, namun cobaan belum selesai. Sekelompok babi hutan datang dan merusak ladangnya. Hampir seluruh tanaman yang baru tumbuh habis dimakan. Lalu Maja terduduk lesu. Untuk pertama kalinya ia hampir menyerah. Kenapa harus seberat ini? Ia pulang dengan langkah gontai. Saat sampai di rumah, ibunya memegang tangannya. Kesabaran bukan berarti tanpa ujian, nak. Tapi bagaimana kamu bertahan di dalamnya? Malam itu, lalu Maya segera kembali ke bukit. Ia duduk di depan batu hitam itu. Aku sudah berusaha, tapi semuanya hancur. Batu itu kembali bersinar. Kesabaranmu belum selesai diuji. Apakah kamu mau berhenti sampai di sini? Lalu Maja mengangkat kepalanya. Air matanya mengalir. Namun matanya penuh tekad. Tidak, aku akan mencoba lagi. Ia kembali menanam dari awal. Kali ini ia membuat pagar sederhana dari kayu untuk melindungi ladangnya. Ia bekerja siang dan malam. Bulan demi bulan berlalu. Akhirnya ladang itu berubah. Jagung tumbuh tinggi, hijau, dan sehat. Bahkan lebih subur dari ladang manapun di desa itu sebelumnya. Warga yang dulu pergi kini mulai kembali karena mendengar kabar tersebut. Mereka tidak percaya melihat perubahan tersebut. Bagaimana kau melakukannya? Tanya mereka. Lalu Maja hanya tersenyum. Dengan kerja keras dan kesabaran. Malam harinya, batu itu kembali berbicara. Kamu telah membuktikan dirimu. Mulai sekarang, tanah ini akan selalu subur bagi orang-orang yang mau bekerja keras dan bersabar seperti kamu. Sejak saat itu, Bukit Sakta dikenal dengan tanah harapan. Lalu Maja menjadi contoh bagi semua orang bahwa keberhasilan tidak datang dengan cepat, melainkan melalui usaha yang tak kenal lelah dan hati yang sabar. Dan batu hitam itu konon masih ada sampai sekarang. Kadang terlihat basah seperti menangis, mengingat